Halo, selamat pagi. Ini hari Jumat di tanggal 8 September 2023. Dan ini bisa kalian lihat dashboardnya udah beda, kokpitnya beda karena emang motornya beda. Jadi di video kali ini aku mau cerita tentang MX-nya kemana, terus mungkin juga nanti sedikit cerita tentang kenapa ngambil ini sih. Tapi kalau untuk kayak first impression atau kelebihan dan kekurangan itu nanti di video-video selanjutnya aja, karena aku masih pengen ngulik tentang si motor ini. Jadi kita mulai dari MX-nya kemana. MX-nya sudah laku karena memang sudah aku niatkan untuk jual. Padahal kan waktu itu di perjalanan touring aku pernah ngomong kalau MX-nya tuh mau aku bikin injeksi untuk project selanjutnya. Tapi setelah aku pikir-pikir, kayaknya enak sekalian deh kalau motornya yang injeksi aja gitu. Jadi ya udah, itu adalah salah satu alasan untuk kenapa aku menjual si MX. Terus alasan lainnya adalah karena aku ngerasa udah cukup dengan motor MX itu. Karena aku ngerasa udah kayak ya udah, cukup, motornya udah seperti yang aku inginkan, udah kecapai lah intinya. Walaupun mungkin ibaratnya apa ya, masih akan ada spek-spek yang lain, misalkan kayak boringnya pakai 63 atau dari 59 dulu kan, itu aku kemarin pakai ukuran piston 58. Nah misalkan kayak kenapa nggak 60 atau 62, 63, bahkan yang kayak spek-spek monster gitu. Karena menurutku rasanya kayak akan menurutku ya rasanya akan kayak sama, bahwa sama tuh maksudnya ya udah kalau udah kecape tuh ya udah gitu loh. Kalau udah kecape terus apalagi gitu. Jadi aku ngerasa kayak rasanya tuh kayak bosen gitu, karena kayak ya udah nanti juga rasanya akan gini gitu. Walaupun memang ya motornya lebih kenceng, motornya lebih gahar gitu mungkin ya secara performa ya. Tapi kayak ya udah gitu loh. Karena itu di part lain juga pasti akan mengikuti. Jadi menurutku kayak ya aku akan mengulang proses yang sama. Walaupun sebenarnya proses itu akan aku ulang di motor ini. Tapi apa ya? Basicnya tuh, bahannya tuh beda gitu loh. Jadi kayak menurutku akan lebih enak dikuliknya gitu loh. Karena ini menurutku motornya baru dan ada sesuatu hal yang belum pernah ku coba, ku terapkan misalkan di MX kesini gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang baru aja, walaupun prosesnya mirip-mirip. Waduh, kuning gitu. Jadi aku ngerasa kayak si MX itu udah kayak udahlah cukup gitu loh. Mulai dari performa mesin, kaki-kaki juga udah aku upgrade, walaupun sok belakang belum ya. Tapi kayak ngerasa kayak udah cukup. Terus pengereman udah, apalagi ya mulai dari intinya handling, mesin, pengereman udahlah, udah ngerasa cukup gitu. Toh aku punya motor itu juga udah 2 tahun kan. Jadi mulai dari mesin standar, terus upgrade mesin, terus tak pakai harian, habis itu plus touring. Jadi kayak udah ngerasa udahlah gitu. Begitu teman-teman. Ya pembelinya juga masih orang sekitaran rumah gitu. Jadi masih bisa aku lihat lah motornya. Walaupun nggak mesti ketemu, cuman kesempatannya untuk melihat tuh masih lebih banyak gitu loh. Karena masih sekitaran deket rumah gitu, daerah Banyumanik lah. Ya kemarin ketemu tuh, lihat kayak motornya dipakai gitu. Terus kayak ya udahlah gitu. Jadi kayak tidak ada rasa berat gitu apa gimana. Ya mungkin belum sih, belum kangen gitu. Tapi kalau ntar waktunya mungkin akan kangen. Waduh, merah lagi deh. Jadi untuk cerita MX-nya seperti itu. Dan itu aku jual semuanya dengan part yang nempel. Pokoknya udah terima, enak aja lah. Karena aku juga males kan untuk mereteli lagi. Ya sebenarnya kalau kata orang sih mending dijual pretelan gitu, biar bisa dapat harga yang lebih tinggi. Tapi kayak aku udahlah gitu aja lah.
karena menurutku udah kayak ya udah cukup gitu. Nah terus kenapa aku ngambil ini motorku sekarang adalah Vario 160. Ini juga sedikit cerita, karena motor ini menurutku baru tuh dari segi mesin. Dia konstruksinya kan baru dari Honda, yang sebelumnya kan rata-rata cuman 2 klep. Terus secara cc juga rata-rata ya cuman dari 125, 150 gitu. Terus ini ada yang 160 nya, walaupun sebenarnya aktualnya 156 cc. Ya selisih dikit lah sama R dan NMAX. Nah, yang membuatku baru adalah ini, dia udah mulai pakai 4 klep yang dia sebut ESP Plus. Yang menurutku juga baru, karena Honda mengeluarkan 4 klepnya ya di motor-motor seri barunya ini. Kayak sebelumnya kan di PCX, terus Vario, habis itu urutannya kan ADV. Jadi aku merasa tertarik untuk ngulik gitu, karena kayak wah ini ada motor baru, aku pengen lihat potensinya gimana secara dari mesin ya. Terus habis itu karena ini juga matic, jadi aku pengen ibaratnya kata orang main kirian dulu gitu ya, yang nantinya akan aku lakukan untuk mulai dari kirian gitu. Tapi ini motorku masih kondisi sangat standar. Perubahan yang aku ganti cuman oli, air radiator, roller turun. Di standarnya kan 19 gram, ini aku pakai 17 gram. Yang menurutku masih merasa kurang cocok, yaitu karena sudah ringan, persivity-nya perlu dikerasin lagi sih. Karena ini merasa kayak kurang gradual gitu loh sama bukaan gasnya. Jadi kayak ada jeda gitu. Terus aku ini udah masang power cable di motor ini. Itu juga dari hibahan dari emeku. Aku pasang ke sini. Nah, misalkan kok kenapa nggak Aerox atau NMAX atau dari Yamaha gitu. Nah, ya karena di rumah udah punya gitu. Di rumah aku udah ada Aerox 155 yang generasi pertama, atau bisa dibilang Aerox Old gitu. Tapi kan itu buat orang tua, jadi belum boleh di otak-atik gitu. Tapi itu bisa jadi bahan compareku nanti di video-video selanjutnya, karena kayak Vario ini 160 sama Aerox 156 itu kayak sekelas gitu. Dia konsepnya kan lebih ke versi streetnya ya, versi lebih sporty. Kalau PCE kan lebih santai, NMAX juga lebih santai, untuk arahnya tuh untuk kayak perjalanan jauh gitu. Kalau Aerox sama Vario kan untuk kota-kota. Terus apa lagi ya? Oh, untuk oli sama air radiatornya yang tadi aku ganti tuh, oli ini aku pakai Ravenol yang TSI atau TSI. Dia kekentalannya, viskositasnya 10W40, jadi lebih kental dikit daripada anjuran oli bawaan Hondanya yang 10W30. Terus kalau untuk air radiator aku langsung ganti tuh pakai PTT yang warnanya pink. Warnanya pink suka aku. Dan ternyata ngasih hasil positif. Di motor ini, motorku lebih, kalau orang bilang geleser. Terus ya rasanya lebih enak, performa lebih stabil, mesinnya juga cenderung lebih adem. Intinya lebih enak sih. Cuman emang ini baru 2000 sekarang 2084 km. Nantinya aku bikinin juga video first impression selama pemakaian sebulanan. Aku udah punya motor sebulanan, plat juga belum turun. Terus nanti kayak plus minusnya gitu-gitu akan tetap aku buatin. Terus yang rame yaitu adalah rangka karatnya atau si ESAF ini bermasalah. Itu nanti juga aku bahas. Karena kayak aku beli ini tuh 2 minggu sebelum kejadian rame ESAF gitu. Jadi kayak aku ngerasa menurutku waktu itu ESAF tuh aman, karena ya di motor-motor sebelum dia yang udah pakai ESAF kayak Genio, kan Genio udah keluar lebih dulu. Terus habis itu baru Beat Deluxe atau Beat 2020. Terus baru Scoopy 2021 apa namanya ya? Atau All New Scoopy. Itu kasus rangka patah tuh
beritanya belum semasif ini loh. Jadi kayak ya mungkin ada, sudah ada waktu itu, tapi kayak beritanya belum masif banget, dan yang patah tuh ibaratnya baru sedikit. Terus juga apalagi Genio kan, Genio umur motornya berarti udah ini tahun keempat. Tapi kalau lihat di jalanan tuh kayak ya motornya aman-aman aja yang selama aku lihat sampai sekarang. Ya begitupun juga Beat Deluxe dan Scoopy gitu. Jadi aku di daerah ibaratnya Jawa Tengah, Semarang ini aku belum melihat kasus yang patah gitu. Karena apalagi Genio tuh yang udah hampir mau 4 tahun ya terlihat masih baik-baik aja, belum yang lipet gitu-gitu. Yang itu yang selama ini aku lihat ya. Jadi belum berasa apa ya? Belum berasa efeknya ya. Tapi ini banyak sih orang-orang yang, apalagi Jawa Tengah sih. Jawa Tengah tuh pengguna Hondanya juga banyak tuh, kayak itu Beat kan udah kelihatan tuh tahun 2026 pelatnya, berarti motornya 2021. Jadi ya waktu itu aku ngerasa beli ya aman-aman aja. Lah setelah 2 minggu punya baru deh berita itu muncul. Ya aku nggak begitu was-was sih, karena aku kayak misalkan kejadian ya udah aku punya tindakan preventif gitu, tindakan yang bisa aku lakukan. Walaupun sebenarnya ya ibaratnya AHM juga harus ikut turun tangan, tapi ya dari AHM-nya udah ngasih garansi 1 tahun dengan jarak 10.000 km ya udah berarti emang itu kebijakan mereka. Tapi dengan berita yang rame ini pasti AHM juga akan lebih mikir lagi, dia akan melakukan penanganan untuk konsumennya gimana gitu. Ya menurutku juga ya biar tetap menjaga nama baik lah. Jadi ya kalau aku nggak terlalu was-was gitu, kayak ya udah pakai dulu aja gitu. Ya menurutku kayak ya udah gitu, karena aku akan ibaratnya mengeluarkan ekstra uang lagi misalkan ya, terus ekstra waktu lagi untuk misalkan ini ngurusi rangkanya gitu. Tapi itu menurutku nantilah. Kayaknya aku masih yakin motor ini masih akan normal-normal aja, itu 2 tahun sampai 3 tahun. Walaupun tetap nanti akan aku cek. Jadi gitu sih. Karena aku ya itu tadi balik lagi kenapa aku pengen beli Vario ini, ya karena aku pengen ngelihat potensi ini motor. Sebelumnya kan Yamaha yang udah ngeluarin 4 klep duluan. Nah sekarang aku karena udah punya juga Yamaha, yaitu Aerox yang 4 klep, aku pengen kayak ya udah bandingin gitu loh, punyanya Honda ini 4 klepnya gimana. Yang menurutku secara pemakaian sebulan ini, kalau secara mesin emang lebih powerful sih. Secara mesin emang lebih enak gitu, lebih powerful. Tapi itu nanti akan ada video compare-nya, jadi tenang aja. Akan aku coba lebih jabarin lagi tentang komparasinya. Tapi ini sedikit cerita dulu tentang MX-nya kemana. Jawabannya adalah MX-nya sudah aku jual. Alasannya tadi aku sudah ngerasa cukup. Terus alasan kedua lagi, alasan itu tadi, alasan keberapa itu ya? Ya pokoknya alasan selanjutnya adalah sebenarnya aku sebelum punya MX, pokoknya sebelum Vario ini MX tuh aku punya Vario 125 tahun pembelian 2020 atau yang bisa dibilang late new, orang-orang pada bilang late new. Nah itu tuh aku waktu itu udah nggarap CVT-nya dan udah ketemu, udah cocok kayak yang dengan aku pingin. Jadi waktu itu juga utak-atik CVT-nya udah lumayan banyak, udah lumayan keluar banyak, ibaratnya keluar banyak duit, banyak waktu yang ketemu sampai cocok. Tapi habis itu dijual karena sebenarnya itu motor buat adikku. Ya sebenarnya pertama aku yang beli, terus habis itu ya udahlah buat adik aja lah. Terus ternyata adikku bilang bosen gitu, terus ya udah dijual. Nah itu aku merasa PR-nya itu belum selesai, karena waktu itu aku juga kepikiran untuk ngulik mesinnya gitu. Di tahun 2020 yang menurutku waktu itu Matic tuh belum sekenceng sekarang beritanya, atau modifannya itu belum serame sekarang gitu. Nah habis itu ya untuk melengkapi kekurangan yang kemarin ya aku ngambil Vario lagi. Tapi wah alhamdulillahnya ibaratnya Honda
punya nih basic mesin baru nih dan lebih powerful gitu. Jadi aku langsung kayak kita coba kulik aja. Toh ya di rumah udah ada Aerox, jadi nggak usah beli yang generasi kedua. Toh ya menurutku feel-nya akan sama aja, cuman beda body. Nah ini nih yang bisa di compare gitu. Yang nantinya juga kedepannya aku perlahan-lahan untuk menata dulu dari keuangannya untuk misalkan upgrade performa mesinnya dan perintilan lain kayak handling, pengereman gitu lagi. Jadi yang sekarang pakai standar dulu. Selama dipakai harian ini, sebulan ini dengan 2000 km ya menurutku aku mendapatkan hasil positif sih. Motornya menurutku potensinya lumayan gede nih. Lumayan enak lah. Gak lumayan enak sih, menurutku enak-enak aja. Toh ini juga motornya irit. CC-nya gede tapi irit, lebih irit daripada Aerox, anjir. Jadi ceritanya segini dulu, nanti dilanjut di video selanjutnya kayak mulai dari first impression, plus minus, atau mungkin ya bisa dibilang hal yang aku sukai dan yang tidak sukai dari motor ini. Dan juga nanti next video selanjutnya ya kayak komparasi, modif atau upgrade yang lain gitu-gitulah. Ditunggu aja pokoknya. Perlahan-lahan dulu. Aku juga mau mulai konsisten lagi, mau bikin video konten lagi, mumpung ada bahan gitu. Jadi segitu dulu. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Thank you juga yang udah support aku selama ini. Maaf kalau jeda bikin videonya kelamaan, kurang konsisten gitu. Tapi thank you banget buat teman-teman yang udah support aku sampai sekarang. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol warna merah yang ada tulisan subscribe-nya. Itu gratis. Nanti sekalian bunyiin loncengnya biar dapat notif kalau misalkan aku ada update video terbaru. Terus jika teman-teman suka dengan video ini bisa di-like, jika tidak juga nggak apa-apa, bisa di-dislike. Kalau misalkan mau ngobrol, mau diskusi bisa di kolom komentar atau di sosial mediaku, DM monggo gitu. Oke, segitu dulu and see you on the next video. Bye bye.